Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta lahaya ilahi wa likulli karbin azim fafarij ma ana fihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin, para pemirsa channel Ahmad Nuzul Ad-Din dimanapun berada, semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan training online Al-Miftah lil Ulum part yang ketiga. Tapi sebelumnya kita berharap semoga kita mendapatkan ilmu barokah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk pada pembahasan isim-isim yang dirofakkan, yang nomor 6 dan yang nomor 5 dan nomor 6, yaitu isimnya kana dan khobarnya inna. Kana dan inna adalah salah satu amil nawasih yang merusak hukum mubtada dan khobar. Ya, kana dan inna ini salah satu amil. Amil itu apa kalau amil? Kalau amil itu yang sebagaimana yang kita pelajari pada jilid yang pertama, yaitu penyebab berubahnya akhir kalimat. Nawasih ini adalah kata yang masuk kepada mubtada dan khobar serta mengubah i'rab dan kedudukannya. Jadi kana dan ini adalah salah satu amil nawasih yang merusak hukum mubtada. Hukum mubtada itu jika tidak dimasuki oleh kana dan ina, yaitu rofa, ya, dibaca rofa, dan khobarnya juga dibaca rofa. Ketika dimasuki atau menjadi isimnya kana dan isimnya ina, itu nanti akan berubah, harokatnya itu akan berubah dan i'rabnya juga akan berubah. Terus di sini kaidah amil nawasih. Yang A, amil nawasih adalah kata yang masuk kepada mubtada dan khobar serta mengubah i'rab dan kedudukannya. Jadi amil nawasih itu adalah amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Selain masuk pada mubtada dan khobar, amil nawasih tersebut itu mengubah bentuk harokat dan kedudukannya. Yang awalnya mubtada itu adalah dibaca rofa, ketika menjadi dimasuki amil nawasih maka akan berubah. I'rab dan kedudukannya akan berubah, tidak dibaca rofa lagi, seperti itu. Kemudian yang B, amil nawasih itu ada 3. Kana dan kelompoknya, inna dan kelompoknya, dhanna dan kelompoknya. Terus di sini ada pengamalannya. Pengamalan dari amil nawasih. Ya, yang pertama kana, inna dan dhanna. Kana wa akhawatuha. Arti wa akhawatuha itu adalah kana dan kelompoknya, yaitu pengamalannya adalah tarfaul isma wa tansibul khobar. Jadi ini harus dihafal pengamalan dari amil nawasih, ya.
Pengamalan amil nawasih yang kana wa akhawatuha adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Sedangkan arti dari tarfa'ul isma wa tansibul khobar nanti akan dibahas. Terus pengamalannya inna wa akhawatuha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ini tansibul, kalau yang kana itu adalah tarfa'ul. Tarfa itu artinya merofakkan isim, tarfa'ul isma wa tansibul khobar, dan menasabkan khobar kalau pengamalan dari kana. Kalau pengamalannya inna, tansibul isma, menasabkan isim, wa tarfa'ul khobar, dan merofakkan khobar. Kalau donna wa akhawatuha, donna dan kelompoknya, tansibul maf'ula, ini menasabkan dua maf'ul. Jadi ini kaidah harus dihafalkan oleh teman-teman di rumah. Oke, setelah kiranya dihafal, kita lanjut. Nah, kita akan memasuki amil nawasih yang pertama, yaitu kana dan kelompoknya. Kelompoknya kana itu kana, bata, soro, laisa, dhalla, adha, asbaha, amsa, mazala, mabariha, mafati'a, madama, manfakka. Terus pengamalannya kana itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ya, ini merofakkan isim dan menasabkan khobar. Jadi selain menghafal Arab, selain menghafal teks Arab dari pengamalannya kana, maka harus menghafalkan arti dari pengamalan kana, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Contoh, Allahu sami'un. Allahu sami'un. Allahu ini kedudukannya adalah mubtada, sedangkan sami'un ini kedudukannya menjadi khobar. Allah utawi Allah, sami'un iku zat yang maha mendengar. Terus ketika dimasuki oleh amil nawasih yang berupa kana, maka akan berubah bentuk i'rab dan kedudukannya. Jadi tidak lagi khobar itu tidak lagi dibaca rofa. Contoh, kanallahu sami'an. Kanallahu sami'an. Allah ini, lafaz Allah ini adalah kedudukannya menjadi isimnya kana dan harus dibaca rofa, ya. Jadi kana Allahu sami'an, lafaz Allah ini adalah kedudukannya menjadi isimnya kana. Jadi setelahnya kana, ya, maka itu akan menjadi kedudukannya isimnya kana. Kemudian khobarnya itu adalah khobar yang dibaca nasab, sami'an. Ini sami'an ini berkedudukan menjadi khobarnya kana. Khobarnya kana itu harus dibaca nasab, seperti itu. Terus nadomnya tarfa'u kana al-mubtada man wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Contoh pengamalan kana dan kelompoknya. Walau kanal hirrifu najisan. Walau kanal hirrifu najisan. Kana ini amil nawasihnya, ya. Kana, kemudian hirrifu ini kedudukannya menjadi isimnya kana. Karena setelah lafaz kana, maka itu akan menjadi isimnya kana. Isimnya kana itu harus dibaca rofa, isim, ya.
Walau kanal hirrifu menjadi isimnya kana, kemudian najisan ini menjadi khobar, dan khobarnya kana itu harus dibaca nasab. Pengamalannya kana bagaimana? Tarfaul isma wa tansibul khobar, atau merofakan isim dan menasabkan khobar. Najisan ini kedudukannya menjadi khobarnya kana. Terus walaisa dhillu adama syamsi. Laisa ini adalah kelompoknya kana dan pengamalannya sama, yaitu merofakan isim dan menasabkan khobar. Dhillu ini kedudukannya menjadi isimnya laisa. Adama kedudukannya menjadi khobarnya laisa. Khobarnya laisa harus dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena menjadi khobarnya laisa. Terus idza sara dhillu kulli syai'in mislahu. Sara ini adalah kelompoknya kana. Pengamalannya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dhillu ini berkedudukan menjadi isimnya soro, ya. Kemudian maka ketika ada lafaz seperti ini, maka kita harus mencari khobarnya soro. Khobar itu yang dibaca nasab, bukan kulli syai'in. Kulli syai'in ini adalah mudhaf, ya, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu dibaca ajar. Mislahu, maka mislahu ini adalah yang berkedudukan menjadi khobarnya soro, karena mislahu ini adalah di i'rabnya atau mahalnya adalah mahal nasab. Terus dhalla ini adalah saudaranya kana. Dhalla wajhuhu ini berkedudukan menjadi isimnya dhalla muswaddan, ini menjadi khobar, itu yang dibaca nasab. Terus wayasiru ini adalah amil nawasih yang berupa fi'il mudhari dari fi'il madi soro yasiru. Jadi meskipun amil nawasih itu berupa fi'il mudhari, maka pengamalannya tetap, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Al-adamiyu berkedudukan menjadi isimnya. Terus junuban ini yang menjadi khobarnya. Al-maulaju fihi, jadi ini yang dibaca rofa, dan ini tidak pantas untuk menjadi khobarnya yasiru, karena khobarnya itu harus dibaca nasab. Jadi kita harus mencari isim yang dibaca nasab untuk yang menjadi khobarnya yasiru amil nawasih. Terus wa asbahal abdu faqiron. Asbaha ini adalah kelompoknya kana, pengamalannya sama. Kemudian al-abdu ini menjadi isimnya asbaha. Faqiron ini berkedudukan menjadi khobarnya asbaha. Al-hirrifu adalah i'rab rofa karena menjadi isimnya kana. Najisan adalah i'rab nasab karena menjadi khobarnya kana. Jadi kalau ditanyakan najisan ini i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena menjadi khobarnya kana. Al-hirrifu ini i'rab apa? I'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Karena menjadi isimnya kana, seperti itu. Wa yasiru al-adamiyu ini i'rab apa? I'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Karena menjadi isimnya yasiru. Pengamalannya bagaimana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Junuban i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena menjadi khabarnya yasiru. Seperti itu kalau metode bertanyanya seperti itu. Terus di sini ada keterangan
semua tasrif kana dan kelompoknya dapat beramal sebagaimana fiil madinya. Ya, jadi amil nawasih kana dan saudaranya itu ada yang berupa kalimat fiil ya. Contoh kana ini adalah kalimat fiil. Kana yakunu kaunan. Jadi kana ini adalah kalimat fiil. Terus yakunu adalah fiil mudhari dari madi kana, dan ini bisa beramal sebagaimana fiil madinya. Contoh yang tadi soro ini adalah kalimat fiil, dan fiil mudhari'nya yasiru ini tetap beramal sebagaimana fiil madinya. Kana yakunu kaunan. Yakunu ini fiil mudhari' dari amil nawasih yang berupa kana, dan ini tetap beramal. Fayakunu ya. Isimnya mana isimnya? Isimnya tidak ada. Isimnya disimpan, kemudian mubahan ini kedudukannya menjadi khobarnya yakunu. Contoh. Terus yang contoh selanjutnya kun aliman. Kun aliman ini adalah kana yang berupa fiil amar. Ini tetap beramal sebagaimana fiil madinya, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar, sedangkan isimnya ini disimpan. Aliman ini kedudukannya menjadi khobarnya kun. Ya, khobarnya amil nawasih kana yang berupa fiil amar. Nomor 2, amil nawasih bila berupa masdar maka isimnya dibaca jer menjadi mudhaf ilaih. Ya, jadi amil nawasih jika berupa masdar maka isimnya itu dibaca jer. Kenapa kok dibaca jer? Karena menjadi mudhaf ilaih. Sedangkan hukum mudhaf ilaih itu adalah hukum i'rabnya itu dibaca jer. Contoh kaunu. Kaunu ini adalah amil nawasih yang berupa masdar. Maka yang menjadi isimnya amil nawasih yang berupa masdar itu harus dibaca jar, bukan dibaca rofa ya. Ini ketentuan yang lain. Jadi harus dibaca jar. Kenapa kok dibaca jar? Karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya dibaca jar. Kemudian sabitan ini tetap berkedudukan sebagai khobarnya amil nawasih yang berupa masdar kaunud daini. Sedangkan kaunu ini adalah fiil madinya berupa kana yakunu kaunan. Kaunud daini. Jadi isimnya amil nawasih, isimnya kana yang berupa masdar, maka isimnya itu harus dibaca jar. Ada ini i'rab apa? I'rab jar. Kenapa i'rab jar? Karena menjadi mudhaf ilaih. Berarti kaunu ini adalah mudhafnya. Sedangkan secara keseluruhan kaunud daini ini dinamakan sebagai susunan idhofah. Kaunud daini sabitan. Oke, kita lanjut. Nomor 2, kelompok in. Nah, ya, kelompok in. Nah, itu apa saja? Inna, anna, ka'anna, laita, la'alla, lakinna. Inna dan anna itu artinya sesungguhnya. Ka'anna itu artinya seakan-akan. Laita itu artinya andaikan. La'alla itu artinya semoga. Lakinna itu artinya tetapi. Pengamalannya inna
itu menasabkan isim dan merofa'kan khobar. Tansibul isma wa tarfa'un khobar, menasabkan isim dan merofa'kan khobar. Contoh Allahu sami'un, Allah kedudukannya menjadi mubtada dan khobarnya sami'un. Ketika dimasuki amil nawasih yang berupa inna, maka menjadi innallaha sami'un. Lafaz Allah ini i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena menjadi isimnya inna. Ya, sami'un ini i'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Karena menjadi khobarnya inna. Khobarnya inna harus dibaca rafa. Nantinya la inna anna laita lakinna la al ka anna aksu malikan lakana min amal. Contoh pengamalan inna dan kelompoknya. Inna syamsa wal qamaru ayatani. Inna ini inna amil nawasainya. Asyamsa ini kedudukannya menjadi isimnya inna. Isimnya inna harus dibaca nasab sesuai dengan pengamalannya, menasabkan isim. Ya, asyamsa i'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena menjadi isimnya inna. Terus wal qamaro ini adalah i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa? Karena menjadi atof ke asyamsa. Jadi bukan khobar. Kalau khobarnya inna itu harus dibaca rofa. Ayatani ini yang menjadi yang menjadi khobarnya inna. Ayatani i'rab apa? I'rab rofa. Ya. Kenapa i'rab rofa? Karena menjadi khobarnya inna. Ayatani rofa dengan apa? Rofa dengan alif. Kenapa ayatani ini rofa dengan alif? Karena ayatani ini adalah isim tasniyah. Karena ayatani adalah isim tasniyah. Terus wa annallaha syadidul azab. Lafaz Allah ini menjadi isimnya anna, syadidu menjadi khobarnya. Al-azabi ini kedudukannya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus dibaca jar. Lakinnal aula ijtinabuhu. Lafaz al-aula ini kedudukannya menjadi isimnya dibaca nasab, ijtinabuhu i'rab rafa karena menjadi khobarnya lakinnah. Terus wa la'alla qaulahu at-tahirina muntaza'un min qaulihi ta'ala. Qaulahu i'rab nasab karena menjadi isimnya la'alla. Muntaza'un khobar karena rafa karena menjadi khobarnya la'alla. Fa ka'annal mustanjiya yaqta'u bihil azza. Fa ka'anna adalah amil nawasih. Kelompoknya kana, kelompoknya inna. Pengamalannya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Al-mustanji i'rab nasab karena apa? Karena menjadi isimnya ka'anna. Yaqta'u bihil azza. Ini menjadi khobarnya ka'anna. Khobar kok berupa kalimat fi'il? Ya, ini adalah khobar dari ka'anna. Dan ini dinamakan khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena susunan fi'il dan fa'il. Yaqta'u adalah kalimat fi'il. Terus inna tarkastikbalihima wastidbarihima sawa'un. Tarka ini i'rab nasab. Kenapa? Karena menjadi isimnya inna. Nah, terus istiqbalihima ini dalam mudhaf ilaih. Wastidbarihima ini atof ke istiqbalihima. Sawaun ini i'rab rafa karena menjadi khobarnya inna. Lafaz asyamsa adalah i'rab nasab karena menjadi isimnya inna.
Ayatani adalah i'rab rafa karena menjadi khobarnya inna. Oke, kita lanjut. Keterangan setiap domir yang gandeng dengan kelompoknya kana, ya, setiap domir yang gandeng dengan kelompoknya kana dan inna maka menjadi isimnya. Jadi kalau domir yang gandeng itu adalah domir muttasil, ya, domir muttasil karena domir muttasil adalah domir yang gandeng dengan kalimat lain. Jadi kalau ada domir itu gandeng dengan kelompoknya kana dan inna maka domir tersebut menjadi isimnya kana dan isimnya inna. Contoh, wa huwa annahu, asalnya adalah anna, kemudian ini ada domir, itu domir muttasil, ya, annahu, maka ini menjadi isimnya, yaitu isimnya harus dibaca apa kalau anna? Harus dibaca nasab. Berarti hu di sini adalah mahal apa? Mahal nasab, ya, annahu, maka domirnya ini adalah bermahal nasab. Kenapa bermahal nasab? Karena domirnya ini menjadi isimnya anna, seperti itu, ya. Terus laqad kunta fina marjuwan, kunta adalah amil nawasih kana, ya, amil nawasih kana, dan ini adalah bentuk dari tasrifan yang lugawi. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna, seperti itu. Jadi kunta adalah amil nawasih kana, yaitu berupa fi'il madhi, ya, karena terus ini gandeng dengan domir muttasil. Domir muttasil kunta, maka domir ini akan menjadi isimnya kana. Isimnya kana itu harus dibaca rofa, ya. Kunta berarti adalah taknya ini bermahal rofa. Kenapa bermahal rofa? Karena menjadi isimnya kana, dan isimnya kana harus dibaca rofa. Fina marjuan, marjuan ini yang berkedudukan menjadi khobar. Terus nomor 2, dorof atau jar majrur setelah kelompoknya kana dan inna maka kebanyakan menjadi khobarnya, ya. Dorof atau jar majrur setelah kelompoknya kana dan inna maka kebanyakan menjadi khobarnya. Jadi khobarnya, jadi isimnya itu disimpan, langsung berkedudukan menjadi khobarnya. Jika setelahnya kana dan inna itu berupa dorof atau jar majrur maka itu langsung berkedudukan menjadi khobarnya. Contoh, alla yakuna bainahuma. Yakuna ini adalah amil nawasih yang berupa fi'il mudhari dari fi'il madhi kana. Kana pengamalannya tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Bainahuma ini kedudukannya menjadi khobarnya kana, ya, khobarnya kana. Isimnya mana? Isimnya disimpan. Ini langsung berupa dorof. Maka ketika setelahnya kana, setelahnya yakunu, amil nawasih kana, dan kana ini adalah pengamalnya tarfa'ul isma wa tansibul khobar, sedangkan isimnya ini tidak ada, ya, isimnya tidak ada, dan bainahuma ini langsung berkedudukan sebagai khobarnya kana yang berupa fi'il mudhari. Bainahuma berarti ini adalah baina, ini adalah apa? Dorof, ya. Bainahuma
ini adalah dhorof, berarti ini adalah mahalnya adalah mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Karena menjadi khobarnya yakunu. Terus fa ilam yakul lahu mirfaqoni. Yakun ini adalah amil nawasih yang berupa fi'il mudhari'. Sedangkan setelahnya itu berupa jar majrur. Lahu ini adalah jar. Lahu jarnya adalah la huruf jar la, kemudian majrurnya adalah dhamir hu. Lahu. Maka ini berkedudukan sebagai khobarnya fi'il mudhari' amil nawasih yakun. Fa ilam yakun. Fa ilam yakun ini adalah kalau kita i'rab lagi. Fa ilam yakun adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' mu'rab mabni mu'rab. I'rab apa? I'rab jazm. Kenapa i'rab jazm? Karena dimasuki lam. Jazm dengan apa? Jazm dengan sukun. Kenapa jazm dengan sukun? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Seperti itu. Jadi lahunya ini berkedudukan menjadi khobarnya fi'il mudhari' amil nawasih yakun. Asalnya yakunu. Terus yang nomor 2, li anna bainahuma tuhron. Ya, li anna ini anna, baina ini adalah dhorof, maka ini menjadi khobarnya, sedangkan isimnya disimpan. Tuhron, anna lil isya'i, anna lil isya'i ini adalah susunan jar majrur. Ya, lil isya'i, dan ini berkedudukan menjadi khobarnya anna. Oke, lanjut kepada kelompoknya donna. Itu ada donna, hasiba, khola, ro'a, za'ama, ada, haja. Itu artinya menduga. Dan ro'a, hab, alima, wajada, alqa, alfa, daro, ta'lam, itu artinya yakin. Kemudian ja'ala, ittakhadha, itu artinya menjadikan. Sedangkan pengamalannya adalah menasabkan dua maf'ul, yaitu tansibul maf'ulaini. Contoh zaidun alimun, zaid kedudukannya menjadi mubtada, alimun khobar, zaid itu alim. Ketika dimasuki oleh donna, amil nawasih donna, yang pengamalannya menasabkan dua maf'ul, maka menjadi donantu zaidan aliman. Donantu ini adalah amil nawasih. Ya, amil nawasih donna. Zaidan ini kedudukannya menjadi isimnya. Yang menjadi menjadi maf'ulnya, ya, menjadi maf'ulnya donna. Aliman juga menjadi maf'ulnya donna. Jadi maf'ulnya ini ada dua. Donantu, saya mengira, zaid kepada zaid, aliman alim. Jadi maf'ulnya ada dua, zaidan dan aliman. Dan maf'ul itu adalah isim, ya, isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab. Terus nadamnya insib bi fi'lil qalbi juz'a ibtida a'ni ra'a khala alimtu wajada. Terus di sini ada contoh pengamalan donna dan kelompoknya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ittakhadha ini adalah kelompoknya donna, ya. Pengamalannya tansibul maf'ulaini.
Wattakhadha Ibrahim ini kedudukannya menjadi maf'ul dari ittakhadha. Pengamalnya ittakhadha adalah tansibul maf'ulain yang menasabkan dua maf'ul. Khalilan ini kedudukannya menjadi maf'ul bih, maf'ul juga dari amil nawasih ittakhadha. Terus wa inni la adunnuhu kadzibah. Adunnu ini adalah amil nawasih, sedangkan maf'ul yang pertama itu berupa dhamir muttasil hu. Maf'ul yang kedua itu berupa kadziban. Ya, karena dona pengamalannya adalah tansibul maf'ulaini. Terus waja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inasa. Waja'alu ini adalah amil nawasih donna dan kelompoknya, dan waja'alu ini bermakna menjadikan. Dan di sini adalah mabni bermabni dhammah karena bertemu dengan waw jamak. Al malaikata ini menjadi maf'ul yang pertama, sedangkan maf'ul yang kedua inasan. Ya, pengamalannya ja'ala atau kelompoknya dona tansibul maf'ulaini. Terus yahsabuhu dham'anu ma'an. Yahsabuhu adalah fi'il mudhari dari fi'il madhi hasibah. Dari fi'il madhi hasibah. Ini hasibah yahsabuhu. Maf'ul yang pertama hu, dan ini dinamakan maf'ul isim dhamir ya, maf'ul bih isim dhamir. Kemudian maf'ul yang kedua adalah ma'an. Terus innahum yarawnahu. Yarawnahu ba'idan. Yarawnahu adalah fi'il mudhari dari fi'il madhi ra'a. Ini ya, dari fi'il madhi ra'a. Kemudian maf'ul bih yang pertama adalah dhamir muttasil yang berupa hu, yarawnahu. Kemudian maf'ul bih yang kedua ba'idan. Terus faja'alnahu haba'an mansura. Faja'alnahu dari ini fi'il madhi dari ja'ala. Fi'il madhi ja'ala, dhamirnya adalah hu, dan ini kedudukannya menjadi maf'ul dari kelompoknya donna ja'ala. Haba'an ini adalah maf'ul bih yang kedua. Jadi sebagaimana yang telah diterangkan barusan bahwasanya kelompoknya kana kelompoknya kana dan inna ataupun donna yang berupa fi'il mudhari ataupun fi'il amar itu pengamalannya sama seperti fi'il madinya. Ibrahim khalilan adalah i'rab nasab karena menjadi maf'ulnya ittakhadha ya. Ibrahim khalilan adalah i'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena menjadi maf'ulnya ittakhadha. Pengamalannya ittakhadha tansibul maf'ulaini. So di sini ada praktek amil nawasih. Tentukan isim dan khobarnya amil nawasih berikut. Wa takunu niyatu makrunatan bi awalil fardi illam yakun mutawaddi'ula bisan lil khuffaini wa yasiru zawjuha ay al murdi'atu aban lahu ayir radi'i wa idza takhallalat al khamratu wa hiya
al-muttakhidu min ma'il inabi. Jadi menentukan ini sudah dikasih contoh. Takunu ini amilnya. Takunu ini adalah amil nawasih yang berupa fi'il mudhari', fi'il madinya adalah kana. Isimnya an-niyatu, khobarnya makrunatan. Terus ilam yakun ini adalah amil nawasih yang berupa fi'il amar. Isimnya al-mutawaddi'u, khobarnya labisan, seperti itu. Jadi ini adalah tugas untuk teman-teman di rumah agar dikerjakan dan dipraktekkan apa yang telah kita pelajari barusan. Terus di sini ada praktek juga, tapi praktek di sini adalah tugasnya untuk memperbaiki contoh-contoh yang salah. Ya. Contoh-contoh yang salah. Jadi kalau pengamalannya karena itu adalah tarfaul isma wa tansibul khabar, maka harus menyesuaikan dengan pengamalannya amil nawasih yang ada di sini. Jadi yang berwarna merah ini adalah amil nawasih, ini amil nawasih, ini amil nawasih, amil nawasih. Jadi yang merah-merah ini amil nawasih dan cocokkan dengan pengamalannya masing-masing. Jika tidak cocok maka kita harus rubah. Contoh kanatis sholata fardun. Pengamalannya karena dulu bagaimana? Tansibul tarfa'ul isma wa tansibul khabar, ya. Pengamalannya karena tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isim as-sholata. Ini rafa' apa nasab. Salah apa benar? Salah. Maka harus kita rubah menjadi kanatis sholatu. Terus fardun ini i'rab rafa. Ya, seharusnya fardun ini adalah i'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena menjadi khobarnya kana. Maka kita harus rubah. Maka harus kita perbaiki. Kanatis sholatu fardhon. Seperti itu. Ya. Terus saya contohkan lagi yang nomor 2, ka'an yakuna 'alal udwi satiron. Yakuna amil nawasih kana, 'alal udwi ini menjadi isimnya, ya. Tapi ini i'rab jar. Dan satironnya itu jadi contoh yang kedua, yakuna adalah amil nawasih kana, dan ini berupa fi'il mudhari'nya. Jadi meskipun berupa fi'il mudhari', pengamalannya sama seperti fi'il madinya, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Alal udwi satiron. Alal udwi satiron, ini satiron berkedudukan menjadi khobarnya yakuna, khobarnya kana. Jadi ini contoh yang benar dan tidak usah dirubah, tinggal menambah harokatnya saja. Ka yakuna 'alal udwi satiron. Terus contoh yang ketiga, madamati ruhu sabitatun, ya. Terus wa asbahal abida faqiruna ila rahmatika. Jadi ini apa itu? Contoh-contoh yang harus diperbaiki sesuai dengan pengamalannya amil nawasih masing-masing. Kalau amil nawasih kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kalau pengamalannya inna dan saudaranya dan kelompoknya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau yang donna dan kelompoknya itu tansibul maf'ulaini. Terus kita lanjut pada pembahasan isim yang ikut,
ya, isim-isim yang ikut. Dan insya Allah kita akan bahas pada video selanjutnya. Dan semoga apa yang kita pelajari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, kami harap untuk subscribe agar channel ini dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe, jazakumullah ahsanal jaza. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.